Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farani Alifia Ramadhani. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah riset aksi. Jadi yang pertama, jelaskan mengenai riset aksi. Riset aksi atau action research adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang suatu program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Riset aksi ini ditujukan untuk memberikan kontribusi praktis berupa penyelesaian masalah jangka pendek dan tujuan jangka panjang ilmu sosial dan perubahan sosial sekaligus. Tujuan riset aksi ini adalah perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui suatu program yang berkesinambungan antara penyelenggara program dan masyarakat yang dikembangkan dalam suatu proses interaksi demokratis yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan. Lalu yang kedua, pengertian dari fasilitator. Sebagai mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam, tentunya kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata fasilitator. Karena memang sejatinya kita sebagai mahasiswa adalah sebagai pemberdaya, sebagai wadah, sebagai penghubung bagi masyarakat. Jadi, fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan atau capaian bersama dan membantu untuk merencanakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa kepentingan khusus dalam proses diskusi. Jadi, fasilitator merupakan agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membina, membimbing, dan juga mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir dari dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Lalu yang ketiga ialah partisipan. Partisipan diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Dalam kegiatan pemberdayaan, maka partisipasi masyarakat sangatlah penting sebab partisipasi tersebut juga turut berperan dalam keberhasilan suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari lobby dan negosiasi. Lobby sifatnya non-formal, leluasa, dan improvisasinya luas. Lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara sang pelobby dan sasaran lobby. Jadi lobby adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapainya. Nah, lobby dapat dilakukan untuk memberikan pengaruh, menarik dukungan yang sudah diberikan, ataupun untuk memperoleh akses atau kesempatan. Nah, sedangkan negosiasi sifatnya formal. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara negosiator dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi adalah proses untuk menyelesaikan perbedaan secara bersama-sama. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lobby yang terlibat bersama dalam sebuah hasil akhir, tetapi menggunakan argumen dan persuasi dan mengakhiri perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat diterima bersama dan terjadi sebuah dealing. Selanjutnya soal nomor 2, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Nah, sebagai seorang pendamping, seorang pembimbing, ataupun seorang fasilitator, maka tatkala kita datang ke masyarakat, maka sejatinya ialah untuk membersamai, bukan untuk menggurui. Karena sesungguhnya ketika kita datang ke masyarakat, maka itu artinya kitalah yang belajar dari masyarakat tersebut. Jadi dalam riset aksi ini, masyarakat pun bertindak sebagai subjek. Masyarakatlah yang berhak menjalani program pemberdayaan dan mereka juga yang menentukan serta memecahkan masalah yang ingin diselesaikannya. Karena masalah dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya pun berawal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan juga untuk masyarakat. Jadi dalam riset aksi, peneliti harus memperlakukan subjek yang diteliti atau masyarakat tersebut sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Nah, subjek yang diteliti ini, yaitu masyarakat, menjadi partisipan dalam proses penelitian dilakukan bersama oleh peneliti. Kemudian soal nomor 3, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Oke, tahap yang pertama ada tahap soswal atau sosialisasi awal. Nah, tahap ini dilaksanakan pada pertemuan pertama secara formal oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Kemudian yang kedua ada rembuk warga, merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan
penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama secara lisan dan tulisan. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan yang berperan aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya. Selanjutnya ada refleksi sosial. Tahapan refleksi sosial ialah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, itu mencari masalah di dalam masyarakat. Yang kedua ada mencari akar penyebab masalah, lalu mencari indikator keberdayaan menurut masyarakat, lalu harapan masyarakat, dan menyusun RKTL yaitu Rencana Kerja Tindak Lanjut. Refleksi sosial dapat dilakukan secara paralel dengan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Pada tahap refleksi sosial ini, masyarakat bercermin tentang kondisi dirinya dengan berdialog atau melakukan FGD. Pada proses FGD ini, kita terjun ke masyarakat untuk mengajaknya berdiskusi dengan memberikannya kertas yang ditulis dengan tulisan metaplan beserta spidolnya. Kertas tersebut kemudian ditempel di papan dan didiskusikan bersama masyarakat mengenai masalah apa yang harus dipecahkan dan membuat kategorisasi sesuai dengan kompetensi PMI, dan kemudian dicari akar penyebab masalahnya. Lalu tanyakan pada masyarakat tersebut apakah menginginkan terjadinya suatu perubahan atau tidak. Selanjutnya ada pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial ini ialah proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, data yang dibutuhkan pada tahap ini yaitu potensi, masalah, dan juga kebutuhan. Pemetaan dibuat untuk mengetahui di mana saja masalah itu terjadi dan data yang sudah diperoleh itu menjadi milik masyarakat. Selanjutnya ada orgamas atau pengorganisasian masyarakat. Adapun langkah yang harus dilakukan pada tahap ini ialah memilih organisasi yang relevan, identifikasi tokoh kunci, menggerakkan orgamas, membangun komitmen pemberdayaan, dan juga menyusun rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya ada perencanaan partisipatif. Adapun langkah yang harus dilakukan pada perencanaan partisipatif ini ialah tabulasi dokumen hasil pesos oleh orgamas, penyusunan dan rekapitulasi data hasil pesos oleh orgamas, dan penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta. Yang harus dilakukan dalam skala prioritas ini adalah menentukan bahaya, darurat yang dibutuhkan, dan juga keinginan. Kemudian ada sinergi program. Adapun yang harus dilakukan ialah penetapan kegiatan, fasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, lalu sinergi dengan Musrenbang, menggalang keswadayaan warga, fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan juga menyusun rencana kerja. Selanjutnya ada PEPRO atau pelaksanaan program. Adapun langkah yang harus dilakukan ialah pembagian tugas antara tim pelaksana dan tim pengawas, lalu sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, dan juga menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan yang terakhir ada tahap MONEF, yaitu tahap monitoring dan evaluasi yang terdiri dari berbagai langkah sebagai berikut. Yang pertama, rembuk warga untuk MONEF oleh organisasi warga, lalu ada laporan tim pelaksana, lalu laporan dari tim pengawas, dan kemudian menyusun rekomendasi, lalu refleksi bersama, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah soal nomor 4. Yang pertama, analisa saya terhadap film Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf berawal dari mimpi semuanya terjadi, mulai dari dibuang ke sumur, lalu dijadikan budak, difitnah, dipenjara, hingga menjadi penguasa Mesir yang luar biasa yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran di zamannya. Kisah Nabi Yusuf ini sangat patut untuk dijadikan teladan bagi kita agar kita dapat menaklukkan dunia kita sendiri. Dari kisah yang tertuang, jika dipandang dalam perspektif pemberdayaan, maka sangat patut untuk kita tiru dengan segala sifat-sifat dan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Yusuf hingga menjadikannya pemimpin yang luar biasa. Karena dalam konteks pemberdayaan, sebelum kita memberdayakan orang lain, sebelum kita memberdayakan masyarakat, maka perlu untuk kita memberdayakan diri kita terlebih dahulu. Perkaya diri kita dengan ilmu, keterampilan, dan juga mimpi, hingga pada akhirnya itu semua dapat membantu kita untuk menjadikan umat menjadi masyarakat yang berdaya, dapat mengantarkan umat untuk mencapai tingkat kesejahteraan dalam hidupnya.
Hingga akhirnya makna dari pemberdayaan itu sendiri tidak hanya menaklukkan diri kita saja, tapi juga dapat menaklukkan masyarakat hingga menjadi masyarakat yang baik dan sejahtera. Juga perlu untuk kita ingat, ketika kita memberdayakan masyarakat, maka penting untuk kita memiliki sifat ikhlas dan sabar. Karena apa? Karena ketika kita memberdayakan masyarakat, kita berhadapan dengan banyak orang dengan karakteristik yang bermacam-macam. Maka sangat penting bagi kita untuk bersabar dan ikhlas dalam menjalaninya sebagai wujud dakwah kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Dan soal yang terakhir yaitu bagaimana tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bermula ketika beliau menafsirkan mimpi raja, di mana Nabi Yusuf menjelaskan bahwa mimpi raja tersebut adalah peringatan dari Sang Pencipta agar masyarakat bercocok tanam selama 7 tahun, dan setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik yang penuh penderitaan, dan setelah itu hujan akan datang dengan cukup, di mana ketika itu mereka kembali bercocok tanam, memeras anggur, dan menikmati hasil panen dengan bersukaria. Raja pun mempercayai tafsiran mimpi yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf tersebut, hingga raja mengerahkan kekuasaannya untuk melaksanakan cocok tanam untuk menghadapi musim kemarau yang panjang. Nah, dengan demikian, salah satu rekayasa sosial yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam film tersebut ialah bermula dari menafsirkan mimpi raja sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Hingga kemudian raja membebaskan Nabi Yusuf dari segala dakwaannya. Nabi Yusuf pun kemudian diangkat menjadi orang dekatnya raja. Beliau menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan memiliki pengetahuan yang baik tentang hal tersebut. Takhta yang dimiliki Nabi Yusuf pun dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat. Nah, dari dakwah pemberdayaan Nabi Yusuf ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki niat yang tulus dan ikhlas, lalu sikap yang sabar, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang baik dan tajam, dapat membantu kita untuk berkontribusi baik dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai UTS Riset Aksi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.